Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Salman Nur Fitriawan dengan NIM 230432606540 dari Offering Day. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir Ekonometrika 1, yakni Indeks Keparahan Kemiskinan. Di sini, tugasnya adalah menganalisis bagaimana variabel-variabel lain atau variabel-variabel independen berpengaruh terhadap indeks keparahan kemiskinan. Nah, sebelumnya, kemiskinan sendiri ialah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup di suatu daerah. Nah, sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan sendiri merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk-penduduk miskin. Nah, jadi semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, di sini dalam penelitian saya ini ada beberapa variabel yang mempengaruhi, yakni yang pertama adalah PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nah, yang kedua adalah akses sanitasi yang layak. Persentase akses sanitasi layak menunjukkan proporsi rumah tangga dalam suatu wilayah yang memiliki akses ke fasilitas dasar yang memenuhi standar kesehatan. Fasilitas tersebut tuh bisa berupa toilet dengan pengelolaan limbah yang aman, termasuk ada septic tank dan jalur pembuangan yang sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil analisis statistik. Nah, di sini saya mengambil data dari BPS, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Nah, jumlah datanya berjumlah 51 dengan hasil regresi, dengan persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 0,665 dikurangi 0,00001857 X1 dikurangi 0,002 X2 dan dikurangi 0,00005457 X3. Nah, jika kita interpretasikan menjadi jika tidak ada nilai variabel independen yang mengaruhi indeks keparahan kemiskinan, maka nilai Y atau indeks keparahan kemiskinan adalah 0,665 atau 66,5%. Nah, peningkatan PDRB sebesar satu satuan cenderung menurunkan keparahan kemiskinan, namun hal ini sangat kecil, yakni sejumlah 0,00001857. Dan yang kedua ada setiap peningkatan akses sanitasi sebesar satu satuan mengurangi indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,002%, 0,002 atau 0,2%. Dan yang terakhir ada setiap peningkatan pengeluaran per kapita untuk kelompok daging akan menurunkan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,00005457. Selanjutnya ada nilai korelasi atau R. Di sini didapatkan hasil R sebesar 0,436, menunjukkan hubungan antara variabel independen dan keparahan kemiskinan, atau bisa disebut korelasi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 43,6%. Di sini diketahui juga
koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,190%, yang berarti sekitar 19% variabel dependent, yakni indeks kemiskinan, dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, dan sisanya sebesar 81% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Nah, untuk uji signifikansi T untuk variabel X1 atau PDRB, yakni sebesar 0,030, yakni variabel PDRB adalah variabel yang signifikan mempengaruhi indeks keparahan kemiskinan dengan tingkat alfa 5%. Selanjutnya ada TX2, yakni akses sanitasi layak sebesar 0,262, yakni dapat disimpulkan bahwa akses sanitasi layak atau variabel X2 berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan. Dan nilai statistik untuk TX3, yakni pengeluaran per kapita untuk kelompok daging sebesar 0,618, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa variabel X2 dan variabel X3 tidak signifikan. Yang pertama, keterbatasan data. Data yang saya ambil mungkin untuk N, jumlah N-nya sangat sedikit, yakni 51, sedangkan untuk cross-section dibutuhkan minimal 100. Mungkin untuk penelitian ke depannya ada bisa dengan menambah variabel agar uji T berpengaruh signifikan. Dan untuk uji signifikansi F, yakni didapatkan hasil sebesar 0,019, yang berarti hal ini di bawah alfa, dan dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut secara serentak berpengaruh signifikan terhadap indeks keparahan kemiskinan. Nah, memasuki yang terakhir, yakni keterkaitan antara ketiga variabel tersebut. Yakni yang pertama adalah ketika nilai PDRB semakin tinggi, maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh PDRB menciptakan lebih banyak lapangan kerja pengolahan. Masuk ke bagian yang terakhir, yakni keterkaitan antara ketiga variabel tersebut. Yang pertama adalah PDRB. Ketika PDRB semakin tinggi, maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan. PDRB mencerminkan tingkat produksi ekonomi daerah, yang mana jika PDRB semakin tinggi, maka menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah, selanjutnya yakni persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak, yakni semakin tinggi persentasenya, maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan, karena akses sanitasi layak membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi pengeluaran untuk pengobatan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat yang sehat. Serta yang terakhir, yakni semakin tinggi pengeluaran per kapita untuk konsumsi daging, maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan karena konsumsi daging. Di sini mungkin di Indonesia sering kali menjadi indikator daya beli masyarakat. Sekian untuk presentasi kali ini. Kalau kalian mau akses info lebih lanjut tentang hasil regresi dan bank data, kalian bisa cek di link berikut ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salman Nur Fitriawan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.